Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah resiko resesi. Sudah cukup banyak yang nanya, Bang, beneran nggak sih Bang ini resiko resesi atau cuma sekedar bualan saja? Ya, kita akan bahas nanti. Dan yang kedua, kita akan bahas juga mengenai event Bitunix dengan TCI. Nah, untuk yang ini kita akan bahas di belakang. Kita akan fokus dulu ke edukasinya. Tetapi sebelum kita masuk ke video kita pada hari ini, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, yang pertama kita harus samakan dulu definisi, karena kalau definisi yang berbeda-beda jadi kacau, ya. Jadi apa definisi dari resesi? Resesi itu adalah masa-masa di mana aktivitas ekonomi turun dengan signifikan. Cara paling gampang untuk melihatnya adalah GDP, ya, growth-nya seperti apa. Kalau 2 kuartal berturut-turut merah, itu salah satu ciri-ciri dari ya resesi. Tentunya itu akan ditemani dengan apa? Ditemani dengan peningkatan pengangguran yang signifikan juga, ya. Di US sudah banyak sekali contoh-contoh resesi, ya, seperti yang paling terkenal The Great Depression di 1929 sampai 1933. Lalu selain itu juga ya kita ada juga di sini yang paling baru yaitu adalah COVID-19 recession. Dan tentunya triggernya bisa berbeda-beda. COVID-19 triggernya jelas karena pandemi COVID-19 ya yang terjadi di 2020. Nggak kerasa udah 5 tahun ya. Nah, untuk The Great Depression ini karena dua hal. Yang pertama adalah karena spekulasi di saham yang gila-gilaan, ya. Dan yang kedua, tarif. Nah, tarif nih ya. Tentunya bagi kalian yang sudah ngikutin berita, tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang menyatakan kalau sampai terjadi resesi kali ini karena tarif, ya. Tentunya udah banyak dibahas lah ya. Wah, tarif akan bikin resesi dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah akan skalanya seperti 1930? Karena ada beberapa orang yang udah mulai ngomong nih, wah ini kita bakal hancur market ya percis seperti di 1930. Sama atau enggak nih ya? Kita harus coba lihat datanya ya. Kita harus sadar dulu yang pertama. Ini ya, keputusan tarif ini terjadi di 1930 ya, tepatnya di bulan Juni 1930. Nah, jadi sebenarnya sudah mulai drop dulu market ya. Jadi trigger utamanya dari resesi di 1930 ini adalah karena spekulasi saham yang gila-gilaan. Begitu ya. Dan lo bisa lihat sendiri di sini ya, kita lagi-lagi pakai data aja ya. Kita pakai data di 1929 ya, di daerah sini nih berarti nih ya, 1929 itu udah terjun payung dulu. Udah terjun payung, di bulan Juninya dikasih lagi. Udah muntah darah. Begitu. Jadi, kenapa 1930 itu sangat parah, ya resesi di masa-masa itu sangat parah? Karena udah kena urusan dari market, S&P terjun payung, ekonomi US berantakan, diperparah dengan kebijakan tarif yang tidak tepat. Begitu. Jadi udah jatuh ketiban tangga, tangganya juga dikasih bom lagi. Bam, hancur, ya. Nah, tetapi perbedaannya sangat signifikan dibandingkan dengan sekarang ya. S&P 500 sekarang kondisinya masih sangat kuat, bahkan masih lanjut membuat higher high dan higher high. Begitu ya. Nah, jadi itu perbedaan utamanya ya. Nah, yang kedua, untuk urusan tarif ini sendiri kita tahu bahwa ya sekarang sudah membaik. Begitu ya. US dan China sedang gencatan senjata. Begitu, mereka 90 hari sedang negosiasi. Begitu ya. Dan at least for now, dari statement yang kita punya sekarang ya, mereka cenderung lebih cool headed ya, nggak seberapi-api sebelumnya. Begitu. Nah, itu jadi beberapa yang harus kita pertimbangkan. Tapi amit-amit sampai udah pokoknya hancur Bang. Misalkan kita ambil skenario terburuknya, ternyata tarifnya berantakan, negosiasinya terus tetap terjadi seperti sebelumnya. Nah, apa yang bisa dijadikan solusinya? Nah, seperti di masa-masa 2020 ya, kita harus ingat juga ya, market terjun payung karena resesi yang terjadi gara-gara COVID ya. Ini BTC dalam sebulan minus 24,66% ya, dan ya gila lah pokoknya kalau sampai dihitung weeknya lebih 50% lebih ya. Nah, tetapi kita harus ingat apa yang terjadi di sini. Yang terjadi the Fed's intervention, di mana dia menurunkan interest rate dan balance sheet ditingkatkan. Artinya apa? Terjadi QE. Begitu ya. Nah, jadi amit-amit sampai ternyata tarif hasilnya negosiasinya buruk, masih ada solusi di mana the Fed bisa melakukan QE. Begitu, makanya kenapa gue tidak sepenuhnya menyalahkan si Jerome untuk tidak melakukan QE sekarang ya, karena mungkin dia mempersiapkan kartu terakhir dia nih kalau sampai amit-amit terjadi resesi gitu ya, atau nyaris terjadi resesi gitu, menuju ke resesi gitu. Nah, dia ada
kartu truf yang bisa menyelamatkan, at least for now. Begitu ya. Nah, solusinya gimana jadinya untuk sekarang yang kita mungkin dalam masa-masa yang masih tidak penuh, yang penuh dengan ketidakpastian ini ya. Masih ada kemungkinan kan Bang, nanti 90 hari ke depan ternyata tarifnya berlanjut. Nah, kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan lihat dulu mengenai event dari Bitonix dengan TCI. Untuk event dari Bitonix X TCI ini ada 3 sebenarnya. Ya, yang pertama adalah welcome bonus. Dimana di sini ya kita bisa mendapatkan 10 USDT dalam bentuk bonus futures ya. Ini bukan untuk di WD tapi bisa lu pakai untuk trading futures hanya untuk 100 orang pertama yang mendaftar dengan link referral kita di bawah gitu ya. Sekali lagi hanya 100 orang pertama saja yang mendapatkan 10 USDT dalam bentuk futures bonus ya. Yang kedua ini adalah event 20% bonus deposit. Jadi andaikan lo deposit 50 USDT ya, lo akan mendapatkan futures bonus sebesar 10 USDT. 100 USDT maka mendapatkan 20, 500 dapat 100, 1000 dapat 200 dan seterusnya, intinya 20% begitu ya. Tapi sekali lagi ini bentuknya adalah futures bonus, bukan untuk di WD ya, tapi untuk bisa lo pakai trading futures begitu ya. Nah, yang ketiga adalah hadiah trading. Jadi apabila lu dengan minimum trading volume sebesar 10.000 USDT, lo akan bisa mendapatkan di sini ada bonus 10 USDT, lalu 15, 50, 80 sesuai dengan volume perdagangannya saja, begitu ya. Dan yang paling besar di sini bisa sampai dapat 1.000 USDT apabila volume perdagangan sebesar 10 juta USD. Ya, ini tentunya untuk lebih ke futures begitu ya. Nah, jadi itu event yang sedang berjalan. Ini dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 5 Juni. Jadi masih ada waktu yang sebenarnya cukup panjang begitu ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa coba ya menggunakan link referral di bawah ya. Dan ini semua syarat dan ketentuannya. Buat lo yang tertarik coba dibaca dulu dengan seksama ya. Kalau tidak ada yang mengganjal silahkan bisa ikutan begitu. Tapi gue sekali lagi mengingatkan ya, untuk ini tuh bukan dana USDT yang bisa lo tarik, tapi futures bonus. Jadi lo bisa pakai untuk trading futures tanpa resiko. Jadi lebih cocok untuk orang-orang yang memang udah ada rencana untuk akumulasi gitu. Nah, instead of akumulasi nggak dapat apa-apa, di sini dapat futures bonus begitu ya. Ya tinggal diperhatikan aja mau ikutan event yang mana, mau tiga-tiganya pun bisa begitu ya. Nah, selain itu juga tentunya di Bitonix ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya. Kita bisa ada peer-to-peer trading, lalu juga di sini kita bisa bisa spot trading. Lalu juga tentunya setelah lu akumulasi secara spot, jangan lupa untuk earn, karena di sini kita ada berbagai macam aset yang kita bisa dapatkan yield seperti USDT, lalu juga ada USDC, ada BTC, ada ETH, SOL dan seterusnya ya. Ada banyak sekali contoh-contoh di sini ya. Dan saran gue kalau misalkan lo tertarik untuk akumulasi di Bitonix ya, misalkan lo pakai USDT gitu ya. Nah, selama lo masih nunggu SOP untuk beli untuk DCA, lo bisa pasang dulu di ya fleksibel mereka begitu. Jangan yang fix ya. Kalau fix nanti lo nggak bisa tarik begitu. Jadi yang fleksibel aja. Jadi sambil nunggu bisa tetap dapat yield dari ya USDT lo atau dari stable coins lo. Kalau buat lo yang pakai USDC juga bisa, tapi lebih kecil sedikit di sini ya. Nah, itu kurang lebih. Dan selain itu juga sebenarnya ada copy trading di sini. Buat lo yang tertarik juga lo bisa coba. Ada berbagai macam trader yang bisa lo copy begitu ya. Lo bisa cari dari misalkan apa? Gue pengen yang PNL-nya paling bagus begitu ya. Atau enggak, gue pengen yang ROI-nya paling besar. Bisa, tergantung lo begitu. Nah, pastikan aja yang sesuai dengan risk profile lo. Jangan sampai lo konservatif tapi nafsunya pengen cuan gede jadi yang agresif, sport jantung lo ngelihatnya gitu ya. Dan juga di sini ada campaign center ya. Lalu juga di sini ada test center dan banyak lagi begitu ya, di mana lo juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus-bonus lain di luar dari event yang eksklusif antara Bitonix dengan TCI gitu ya. Jadi itu kurang lebih event yang sedang berjalan di Bitonix. Buat lo yang tertarik silahkan bisa coba juga. Dan juga tentunya di sini ada futures ya. Buat lo yang para trader futures juga bisa coba di sini ya. Dan intinya buat lo yang belum punya akun di Bitonix boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bitonix ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke solusinya nih. Ya, jadi gimana nih Bang ya? Di tempat yang tidak penuh kepastian ini apa solusinya ya? Yang pertama, kalau sampai lu jadi nggak bisa tidur, jadi kepikiran terus ya, setiap 5 menit nyariin berita tarif terus gitu ya. Ya solusi pertama adalah sudah tutup posisi semua karena tidak worth it kalau lu jadi stres. Begitu ya. Tutup semua, enjoy your profit, udah beres. Begitu. Tapi harus siap juga dengan resikonya. Harus siap juga dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya kita sudah sering bahas ya bahwa sampai detik ini ya secara statistiknya BTC selalu
cycle topnya itu di kuartal 4 post halving year. Dan sekarang kuartal berapa? Ini kuartal 2. Begitu. Ya sudah, berarti lu melawan statistik. Nah, siap nggak kalau sampai ternyata naik lagi? Gitu aja. Ya. Kalau siap dan naik lagi, udah bang, nggak apa-apa bang. Yang penting gue sekarang bisa nyenyak tidur. Boleh, tutup aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sekarang lip service. Wah, udahlah bang, gue tutup aja bang. Karena gue jadi susah bang, kepikiran terus. Tapi pas naik, lu FOMO. Nah, itu nggak boleh. Bisa nggak? Lu siap nggak untuk solusi pertama? Kalau sampai lu tutup semua posisi, ya kalau naik lagi jangan FOMO. Gitu. Kalau bisa janji seperti itu, monggo silahkan dilakukan. Gitu, ya. Nah, kalau sampai ternyata lu ngerasa bahwa aduh ya bang ya, kalau gitu caranya gue juga nggak siap nih bang. Nah ya udah, cara keduanya apa? Cara keduanya adalah statistik yang lagi-lagi kuat. Itu kan 100% tuh ya. BTC selalu di post halving year kuartal 4 ya, di sini di November, Desember. Di sini juga terjadi di November lagi. Begitu. Jadi ya udah, cari lagi statistik yang kuat. Statistik yang kuat lagi adalah apa? Ya buat lo yang sudah sering nonton di CWT udah tahu, yaitu MA50 di weekly. Begitu, karena nggak pernah sekalipun ya BTC itu di post halving year jebol dulu MA50 terus balik lagi, nggak pernah ya. Di sini cuma pernah fake out begitu, nggak pernah jebol 2 kali weekly close dan open di bawah nih, kayak di sini nih 1-2, nggak pernah sekalipun terjadi ya, dan dia lanjut ke atas. Ya, selalu setelah dia udah kehilangan MA50, 2 kali open dan close di bawah ya, open close 1, open close 2, itu selalu masuk ke bear market. Begitu. Jadi itu adalah safety belt kita. Gitu. Jadi ya kalau gua sekali lagi, walaupun ini statistik 100% loh, kita bisa buktikan 100% selalu di daerah situ cycle topnya, tapi kita masih punya juga safety belt. Kalau gua seperti itu. Gitu. Nah, tapi konsekuensinya apa nih kalau sampai nunggu di 50 ya? Ya orang kadang-kadang gini, kalau lagi begini sih siap bang, sampai 50 kita tahan selama belum jebol, selama belum open dan close di bawah dari MA52 kali tidak akan tutup posisi. Ya, sekarang ini ya mantap bisa seperti itu. Tapi waktu koreksi kayak kemarin di sini, berapa banyak yang cut loss? Banyak yang cut loss. Nah, jadi itu ya. Apa-apa tuh kita harus siap dengan konsekuensinya. Hidup itu selalu ada risk and reward. Begitu. Nah, kalau gua udah siap dengan resiko ini, lu siap nggak? Kalau nggak siap, ya udah tutup. Nah, baik lagi, lu tinggal pilih. Gitu. Harus ada yang mau dikorbankan. Gitu, harus korbankan mana resiko yang menurut lu lebih worth it untuk diambil. Gitu. Rasa sakit mana yang menurut lu lebih bisa lu toleransi. Karena hidup tuh urusan itu, ya. Sama-sama bakal sakit, ya. Lu malas-malasan nggak mau kerja, sakitnya gimana? Ya apa-apa kekurangan, makan susah, mau liburan nggak bisa, dan lain-lain. Nah buat lu yang kerja keras ya, dan akhirnya udah dapat duit dan lain-lain, ya lu apa struggle-nya? Struggle-nya mungkin lu nggak punya waktu yang cukup buat keluarga lu, nggak punya waktu yang cukup buat teman-teman lu. Ya dua-duanya painful. Lu harus pilih pain mana yang lebih preferable buat lu. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa, gak apa-apa bang, gue gak usah terlalu kaya, tapi yang penting gue bisa sama keluarga. Enak gitu sama keluarga, karena itu lebih penting buat gue. Ya, oh ya udah nggak apa. Tapi buat lo yang ngerasa, bang nggak bisa bang, kalau gue terlalu menderita, gue juga kasihan ngeliat keluarga gue bang. Jadi gue mendingan nggak apa, kurang waktu sedikit sama keluarga, tapi ujung-ujungnya nanti ya gue bisa ada waktu lagi ke depannya. Nah itu baik lagi. Setiap orang punya preferensinya masing-masing. Nah lo harus tentukan mana. Sama seperti ini, lo mau pilih yang mana? Lo mau tutup sekarang aja, resiko lo beres semua, tapi ada potensi bisa naik lagi ke atas, atau ya kondisi terburuknya jebol 50, which is lebih minus daripada sekarang. Gitu. Nah, itu harus putusin. Karena tidak ada ceritanya di investasi yang sesungguhnya itu, tenang, kita semua akan sama-sama cuan, tidak ada resiko. Nggak ada. Yang cuma ngomong gitu adalah yang tukang mimpi. Begitu. Selalu akan ada resiko yang ada di dalamnya. Begitu. Ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk pembahasan kita pada hari ini. Ya, gua harap sih udah kebayang ya, dan ya terutama perbandingan ini ya, perbandingan 1930-an ya di Great Depression ini sama kondisi sekarang, semoga orang-orang sadar ada perbedaannya gitu, nggak sama percis, karena ada beberapa yang kesannya tuh memberikan vibe yang ini tuh akan percis seperti di sini kejadiannya. Menurut gua nggak. Dan selain dari itu juga kita tahu bahwa ya regulasi di 1930-an untuk urusan saham ya, insider trading mereka dan lain-lain sama sekarang sangat berbeda begitu. Dan ya tentunya bukan cuma di sini ya, bahkan 2007-2009 juga banyak update sekali mengenai regulasi untuk saham TradFi in general. Begitu. So, ya baik lagi. Jadi
kita hati-hati, jangan sampai kita cuma ngedengar hal-hal sedikit terus langsung menyimpulkan. Begitu, kita harus tahu keseluruhannya. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.